Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Investasi dalam Efek. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Saya sendiri Ismi Rodiatu Zahra dengan NPM 06. Saya Rani Ratnandari NPM 008. Saya Vina Aliana dengan NPM 12. Saya Maira Bidana Suari NPM 02. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Maira. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang investasi dalam efek. Perusahaan dapat menggunakan kelebihan dananya untuk membeli efek atau surat-surat berharga, yaitu securities. Tujuan pembelian tersebut adalah yang pertama, untuk menjaga likuiditas, yaitu merupakan investasi sementara atau temporary investment dan digolongkan dalam aktiva lancar. Yang kedua, ada pendapatan dari dana yang ditanamkan dalam efek merupakan investasi jangka panjang dan bukan kelompok aktiva lancar, namun masuk dalam golongan aktiva tersendiri yang sering disebut permanent investment. Yang selanjutnya ada bentuk-bentuk dalam efek. Yang pertama itu ada saham, yaitu adalah suatu bukti kepemilikan atau sekuritas kepemilikan yang merupakan sekuritas terpopuler. Yang kedua ada obligasi, adalah surat pengakuan hutang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan atau lembaga-lembaga lain sebagai pihak yang berutang yang mempunyai nilai nominal tertentu dan kesanggupan untuk membayar bunga secara periodik atas dasar persentase tertentu yang tetap. Yang pertama, kita masuk ke dalam saham. Saham adalah nilai dari suatu saham ditentukan oleh dividen yang akan diterima oleh investor selama dia mempertahankan saham tersebut. Penerimaan hasil penjualan jika dia menjual saham tersebut. Capital gain akan diperoleh jika harga saat menjual saham lebih tinggi daripada harga pada waktu dia membelinya. Capital losses jika harga saat menjual saham lebih rendah daripada harga pada waktu dia membelinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan, saya akan menjelaskan tentang return saham. Rate of return dari suatu saham merupakan penghasilan berasal dari dividen ditambah capital gain atau loss. Return total sama dengan capital gain ditambah dividen yield. Kemudian terdapat rumus return saham, yaitu RI sama dengan PT dikurangi PT dikurangi 1 dibagi PT dikurangi 1 ditambah DT dibagi PT kurangi 1. Kemudian rumus yang kedua yaitu PO sama dengan D1 ditambah P1 dibagi 1 tambah R. PT yaitu harga saham periode ke T. PT min 1 sama dengan harga saham periode ke T min 1. DT sama dengan dividen periode ke T. Return ini dihitung dengan menggunakan data historis atau data real yang telah terjadi. Besarnya rate of return dari suatu saham merupakan penghasilan dari dividen ditambah capital gain, sehingga rate of return saham dapat ditentukan sebagai berikut. R1 sama dengan D1 plus P1 min P0 dibagi P0. Kemudian P0 sama dengan D1 plus P1 dibagi 1 plus R. Nah, kemudian ada saham biasa. Beberapa perusahaan berukuran sangat kecil sehingga saham biasa mereka tidak diperdagangkan secara aktif. Mereka dimiliki oleh relatif sedikit orang, biasanya para manajer perusahaan. Perusahaan-perusahaan ini dikatakan sebagai perusahaan milik swasta atau dimiliki secara dekat saham, mereka disebut saham yang dipegang erat. Sebaliknya, sebagian besar saham perusahaan besar dimiliki oleh ribuan investor, yang sebagian besar tidak aktif dalam manajemen. Perusahaan-perusahaan ini disebut perusahaan milik publik dan sahamnya disebut saham milik publik. Dalam saham biasa, ada beberapa rumus yang digunakan untuk menganalisis nilai saham, menentukan harga saham, dan menilai investasi. Untuk yang pertama yaitu harga saham atau dividen diskon model atau DDM. Versi yang lebih dikenal atau sering digunakan yaitu Gordon Growth model. Untuk rumusnya sendiri yaitu P0 sama dengan D1 dibagi R dikurangi G. Untuk yang kedua yaitu dividen yield. Dividen yield sama dengan dividen tahunan per saham dibagi harga saham. Untuk yang ketiga yaitu earning per share atau EPS. Untuk EPS yaitu
laba bersih dikurangi dividen saham preference dibagi jumlah saham biasa beredar. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Izin lanjutkan, saya akan menjelaskan tentang saham preference. Saham preference merupakan saham yang disertai preference tertentu yang berbeda dengan saham biasa. Rumus rate of return sebagai berikut. Rate of return sama dengan dividen per IB per harga pasar. Selanjutnya adalah jenis transaksi pasar saham. Ada 3 kategori transaksi pasar saham, yaitu 1. Saham berada pada perusahaan pabrik yang didirikan dan diperdagangkan, yaitu pasar sekunder. Yang kedua, saham tambahan yang dijual oleh perusahaan pabrik yang sudah mapan, yaitu pasar perdana. Yang ketiga, penawaran umum perdana yang dilakukan oleh perusahaan swasta, yaitu pasar IPO. Setiap kali saham suatu perusahaan tertutup ditawarkan kepada publik untuk pertama kalinya, perusahaan tersebut dikatakan go public. Pasar saham yang baru ditawarkan ke publik disebut dengan pasar penawaran umum perdana. Selanjutnya yaitu efisiensi pasar saham. Yang pertama, harga pasar, yaitu harga saham saat ini. Yang kedua, nilai intrinsik, yaitu harga di mana saham akan dijual jika semua investor memiliki semua informasi yang dapat diketahui tentang suatu saham. Nilai intrinsik saham didasarkan pada arus kas masa depan yang diharapkan dan risikonya. Nilai intrinsik berupa seiring waktu ketika perusahaan berhasil atau gagal dengan proyek baru, pesaing masuk atau keluar pasar. Yang ketiga, harga equilibrium, yaitu harga yang menyeimbangkan pesanan beli dan jual pada waktu tertentu. Ketika saham berada dalam equilibrium, harga tetap relatif stabil hingga informasi baru tersedia dan menyebabkan harga berubah. Yang keempat, pasar yang efisien, yaitu pasar yang harga-harganya mendekati nilai intrinsik dan saham-sahamnya tampak berada dalam keseimbangan. Selanjutnya adalah obligasi. Obligasi adalah kontrak jangka panjang di mana peminjam setuju untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok pada tanggal tertentu kepada pemegang obligasi. Obligasi diterbitkan oleh korporasi dan instansi pemerintah yang mencari modal untuk jangka panjang. Harga suatu sekuritas akan ditentukan oleh nilai intrinsik dari sekuritas tertentu. Nilai intrinsik sekuritas akan ditentukan oleh nilai sekarang atau present value dari semua aliran kas masuk yang diharapkan dari sekuritas tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang penilaian obligasi. Penilaian obligasi adalah proses menentukan nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan dari obligasi, yaitu pembayaran bunga kupon secara berkala dan pengembalian nilai nominal pokok saat jatuh tempo. Nilai obligasi biasanya dihitung dengan mendiskontokan arus kas masa depan tersebut menggunakan tingkat bunga pasar saat ini. Hasil dari penilaian ini membantu investor untuk menentukan apakah obligasi tersebut layak dibeli atau tidak, berdasarkan pembandingan antara nilai pasar dan nilai yang dihitung atau disebut nilai wajar. Rumus dari penilaian obligasi atau bonds value adalah VB sama dengan IN per 1 tambah RD pangkat 1 plus IN per 1 tambah RD pangkat 2 ditambah IN per 1 tambah RD pangkat N ditambah M per 1 tambah RD pangkat N sama dengan sigma N T sama dengan 1 IN per 1 plus RD pangkat T plus M per 1 tambah RD pangkat N. Selanjutnya masuk ke contoh soal obligasi. PT Maju Bersama menerbitkan obligasi dengan nominal Rp 1 juta. Obligasi tersebut memiliki bunga tetap sebesar 8% per tahun dan jatuh tempo dalam waktu 5 tahun. Pembayaran bunga dilakukan setiap tahun. Hitunglah jumlah bunga yang diterima oleh pemegang obligasi setiap tahun. Jika obligasi dijual setelah 3 tahun dengan harga Rp1.550.000, berapa total pengembalian yang diterima oleh pemegang obligasi? Kita dapat mengetahui bahwa nilai nominal obligasi adalah 1 juta, bunga tetapnya 8%, lalu nilai jual 3 tahun sebanyak Rp1.050.000. Masuk ke penjelasan, yaitu dengan menghitung jumlah bunga tahunan atau disingkat dengan BT. BT sama dengan nominal X suku bunga.
BT sama dengan 1 juta dikali 8% sama dengan 1 juta dikali 0,08 sama dengan 80.000. Lalu bunga yang diterima selama 3 tahun atau disingkat dengan TB sama dengan bunga tahunan X jumlah tahun. TB Rp 80.000 dikali 3 sama dengan 240.000 dengan nilai jual obligasi selama 3 tahun yaitu 1.050. Lalu total pengembalian atau disingkat dengan TP yaitu total bunga ditambah nilai jual. TP sama dengan 240.000 ditambah 1.050.000 sama dengan 1.290.000 rupiah. Lalu dengan kesimpulan bunga tahunan sebesar 80.000. Lalu obligasi dijual setelah 3 tahun maka harganya menjadi 1.050.000 dan total pengembalian sebesar 1.290.000 rupiah. Lalu selanjutnya ada contoh soal saham. Sebuah perusahaan diperkirakan akan membayar dividen sebesar 5.000 per saham tahun ini dengan pertumbuhan dividen yang diharapkan sebesar 4% per tahun. Jika tingkat pengembalian yang diminta investor adalah 12%, berapa harga saham saat ini? Lalu dengan penyelesaian yang pertama, kita perlu mengetahui tentang P0. P0 adalah harga saham saat ini. D1, dividen yang akan datang. R adalah tingkat pengembalian yang diminta sebesar 12% atau 0,12. Lalu G adalah tingkat pertumbuhan dividen sebesar 4% atau 0,04. Lalu cara yang kedua, hitung dividen yang akan datang dengan memasukkan ke dalam rumus yaitu D1 sama dengan D0 X 1 plus 9 sama dengan 5.000 dikali 1 ditambah 0,04 sama dengan 5.200. Lalu rumus P0 adalah 5.200 per 0,12 dikurangi 0,04 sama dengan 5.200 per 0,08 sama dengan 65.000 rupiah. Jadi harga saham saat ini adalah 65.000 rupiah. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.